Nah, sementara bagi yang kalah, karena kelompok yang kalah ada kelompok 03 dan 01 yang kemarin kalah, kalau mereka bekerja sama, terus-menerus menggulirkan isu-isu terkait dengan katakanlah perubahan menjadi hal yang lebih baik atau proses katakanlah untuk menjaga marwah pemerintah itu agar tidak terlalu bablas tentang sesuatu, maka sangat bagus sih. Jadi ya tetap aja mungkin bermain medsos para kandidat yang sebelumnya itu, tetap mengkomunikasikan ide-idenya dengan masyarakat. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Gimana puasanya? Ya sabar, menahan diri. Ya, semoga puasa Anda diterima. Amin. Amin. Di studio ada Kang Deddy Priadi, seorang praktisi psikolog. Pokoknya dia ahlinya di bidang perilaku manusia. Yang ingin kita bahas itu ialah bagaimana sebenarnya perilaku pemilih ya. menarik ketika merespon ya para calon presiden 1, 2, dan 3 itu. Gimana Kang Ded? Memang menarik Kang kalau kita melihat perilaku pemilih. Kalau kita bicara tentang kontestasi ya, kontestasi secara global, pemilih itu yang nomor satu aturan awalnya adalah mereka akan memilih yang menang. Jadi siapa yang diprediksi menang akan cenderung dipilih oleh arus besar, silent majority. Kecenderungannya seperti itu. Pantas si calon itu ya, salah satu paslon itu ada yang begitu ya antusias, begitu sangat penting ya kerjasama dengan para poster. Betul. Itu kan sebenarnya untuk melakukan penggiringan opini. Betul. Karena tradisi atau psikologi dari si pemilih berkecenderungan ikut yang mana. Kalau kita milih dan kita kalah, ada perasaan sedih, tidak nyaman di dalam diri kita. Dan sebagai seorang pemilih, wajar kalau kita akan memilih yang menang, karena kita berharap tidak mengalami perasaan sedih ketika ternyata pilihan kita kalah. Jadi fondasi yang paling besar dalam proses pemilihan itu adalah bahwa silent majority kecenderungan akan memilih siapa yang menang dalam proses kontestasi politik. Oke. Tapi waktu itu dinamikanya luar biasa ya. Dimulai kan Ganjar dulu tuh yang di atas ya suaranya itu. Kemudian justru Amin. Betul. Dan yang berikutnya adalah Prabowo. Betul. Gitu. Setahu saya Pak Ganjar, Pak Prabowo, baru kemudian Pak Amin. Oh gitu, di awal itu? Di awal, betul. Oke. Jadi baseline-nya memang Pak Ganjar tinggi. Betul. Nah, kenapa ada perubahan perilaku pemilih setelah itu? Saya menduga bahwa silent majority melakukan sebuah pilihan berdasarkan pertimbangan tadi, bahwa dia akan memilih calon yang diprediksi menang. Dan memang di akhir-akhir 1 bulan sebelum proses pencoblosan itu, memang hampir semua lembaga survei kredibel cenderung melihat bahwa Pak Prabowo posisinya terus naik, gitu, melebihi kandidat-kandidat lainnya. Sementara memang waktu itu Pak Ganjar ada mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan mungkin isu terkait dengan konfrontasi langsung dengan Pak Jokowi. Jadi sebetulnya di atas semua calon, menurut saya Pak Jokowi adalah kingmakers ya. Jadi mulai berubah suara Pak Ganjar itu ya ketika Pak Jokowi mendorong anaknya untuk menjadi cawapres. Dan bagaimanapun Mas Gibran adalah representasi dari Pak Jokowi. Beliau jadi, anaknya. Ya, bisa disimpulkan sebetulnya kemenangan nomor 2 itu kemenangan Jokowi itu. Atau presiden yang ketiga. Tapi itu bagian dari strategi politik.
Yang saya ingin lihat itu justru adalah bagaimana kita bereaksi terkait dengan respon publik, terkait dengan sikap-sikap politik yang muncul pada era-era kontestasi. Misalkan saya melihat bahwa silent majority itu sangat sensitif terkait dengan isu emosi. Bahwa silent majority itu adalah orang yang mayoritas pemilih yang cenderung ingin damai, yang ingin dalam banyak hal pemilu itu ditentukan lebih cepat, sehingga tidak ada kekisruhan, seperti itu. Dan yang kedua, silent majority adalah kelompok pemilih yang cenderung menghindari konflik diametral. Misalkan konflik-konflik secara langsung dengan aparat, atau menghindari komentar-komentar yang terlalu langsung, protagonis berhadapan gitu ya. langsung. Misalkan komentar yang berhadapan langsung dengan Pak Jokowi sebagai memang istilahnya tuh yang paling banyak disukai di negeri berdasarkan survei tentunya, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan isu perubahan? Isu perubahan itu menurut saya isu yang bagus, tetapi isu yang melawan mainstream dari pikiran banyak orang. Pikiran banyak orang itu simple, Kang. Pikiran banyak orang itu ingin memilih pemimpin yang nantinya itu Indonesia itu aman, tentram. Order lah gitu Betul. ya. Isu-isu terkait dengan moral, isu terkait dengan etik adalah isu kelas menengah. Sementara pada strata besar pemilih kita adalah strata yang secara umum tingkat pendidikannya tidak tinggi dan secara ekonomi juga tidak terlalu baik. Biasanya mereka memilih satu hal yang simple, yang tidak terlalu membuat pikiran mereka itu rumit. Gitu. Jadi, tidak terlalu canggih lah. Betul, gitu. ya. Karena sekali lagi isu-isu tentang etik, isu-isu tentang moral itu sangat-sangat bermanfaat ketika itu dibicarakan di hadapan kelas menengah atau orang-orang berpendidikan tinggi. Tapi ketika kita berbicara kepada realitas bangsa kita sekarang yang memang mayoritas pendidikannya tidak tinggi dan secara ekonomi juga tidak terlalu baik, maka isu tersebut bukan isu yang menjadi pilihan mereka. Isu yang terlalu berat bagi mereka. Termasuk ya tadi isu tentang satu putaran. Isu gitu satu putaran adalah isu yang membuat mereka tenang. Karena akan menjalani hidup tanpa konflik lagi, akan menjalani menjemput presiden baru tanpa sebuah isu terkait dengan aspek-aspek etik dan sebagainya. Sesimpel itu sebetulnya pikiran masyarakat. Tapi itu yang paling sering kali menurut saya tidak dimengerti oleh konsultan politik. Bahwa kebanyakan kita atau para intelektual di balik para calon itu berpikir kadang terlalu ideal. Sementara masyarakat agak sulit berpikir dalam kondisi ideal. Memang yang terjadi adalah masyarakat kita itu sensitif apakah calon itu memberi atau tidak. Misalkan ada satu tesis politik dari Prof. Burhanuddin yang mengatakan bahwa hampir 30% pemilih itu sangat memperhatikan siapa yang memberi kepada dia. Jadi strategi yang digulirkan oleh katakanlah paslon 02 adalah strategi yang tepat ketika berbicara terkait dengan pilihan mayoritas publik. Karena memang studinya menunjukkan demikian. Makan gratis gitu. Makan gratis, betul. Karena isu-isu yang lebih sederhana, yang bisa dicerna oleh publik dengan tanpa harus mengerjitkan dahi. Oh, makan gratis berarti nanti saya di sekolah anak saya bisa makan gratis. Anak-anak saya terjamin, saya mungkin bekal ke sekolahnya jadi lebih sedikit. Jadi anak yang biasa misalkan bekalnya 10.000 sekarang mungkin cukup hanya untuk jalan aja karena nanti di sekolah udah ada makan dan sebagainya. Hal yang seperti itu menurut saya memang cara komunikasi publik yang tepat untuk kondisi masyarakat yang memang secara pendidikan tidak terlalu tinggi dan secara ekonomi juga tidak terlalu baik. Oke. Menyampaikan pesan
politik sesuai dengan kebutuhan audiens ya, yang rural itu kan mayoritas gitu ya. Betul. Siapa saja yang bisa menyampaikan komunikasi yang tepat untuk mereka meskipun tidak rasional gitu ya, ya itulah yang bakal menang. Itu satu hal. Jadi bagaimana memenangkan pertandingan. Tapi kan problemnya ya muncul problem yang lain. Bagaimana memenangkan rasionalitas, bagaimana memenangkan demokrasi supaya tetap on the right track begitu. Ya, gimana itu? Isu memenangkan rasionalitas, memenangkan demokrasi itu isu yang memang menjadi makanan kelas menengah. Isu itu kayaknya bukan sebuah isu yang penting bagi pikiran kelas bawah atau kelas mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi sekali lagi, komunikasi publik itu kan komunikasi yang harus benar-benar berbasis data. Dan mungkin saya melihatnya salah satu kelebihan Pak Jokowi selalu selalu bergerak atas data. Saya meyakini beliau sudah memperkirakan positif, negatif, untung rugi dari semua ini. Dan kalkulasi politiknya sementara ini kelihatannya tepat. Di luar aspek, sekali lagi, moralitas, etik, dan sebagainya. Tapi ketika kita bicara terhadap rata populasi Indonesia, yang pernah saya sebutkan bahwa masyarakat Indonesia itu dibandingkan masyarakat dunia, tingkat kecerdasannya itu berada di nomor 80. Itu di tahun 2022. Jadi bisa terbayang sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa untuk berkomunikasi dengan mayoritas masyarakat Indonesia diperlukan hal-hal yang lebih gimmick, lebih keluar dari substantif, tapi menyenangkan untuk mereka. Makanya media sosial yang paling berpengaruh terkait dengan kemenangan politik di tahun 2024 ini menurut saya TikTok. Karena dengan kita menonton TikTok, rasionalitas kita itu tidak mesti harus seperti seharusnya. Banyak video yang ada dramatisasinya, yang seperti itu kan ditonton oleh masyarakat banyak kita. Sementara bisa dicek juga bahwa sekarang ini media sosial kayak Facebook untuk penggiringan opini sudah mulai dialihkan. Karena Facebook menjadi media sosial bagi kaum yang senang menulis, senang membaca. Sementara masyarakat umum adalah masyarakat yang lebih melihat, visual, menonton dengan langsung, bukan dengan membaca, bukti lah gitu ya. Ya betul, seperti itu. Oke. Ya, kalau tadi campaign ini ya sudah berikan saja. Sesuai dengan keperluan audiens yang tadi ya, yang literasinya rendah, yang tingkat sosial ekonominya katakanlah tidak baik gitu. Maka kita bisa melanggengkan apa yang disebut dengan ya menghalalkan segala cara. Karena ini kan juga mekanisme yang katakanlah banyak pengamat ini tidak di jalan yang benar gitu ya. Betul. Nah ini kan satu hal yang menjadi tanggung jawab kita. Apakah ke depan seperti gini, tegakah kita membiarkan si pemilih ini terus dicocoki oleh anggota dewan misalnya hanya pada saat kampanye saja, sembako lah atau amplop dan lain sebagainya, lalu hilang gitu. Nah tentu karena ada segmen yang relatif ekonominya tidak menguntungkan, ya tentu ini langsung direspon secara positif. Tapi apa yang terjadi dengan soal tadi etika, dengan kualitas demokrasi dan lain sebagainya, kan itu juga harus dipikirkan. Saya kira ruang itu akan tetap terus berkembang. Jadi mungkin ada oposisi nantinya, walaupun tidak ada di sistem kenegaraan kita tidak ada oposisi langsung, tapi saya kira ruang-ruang itu tetap akan terbuka ya. Terutama pada wakil-wakil rakyat yang baru yang sudah terpilih, kan tetap beragam ya kalau dari sisi representasinya. Jadi
yang menarik dibahas sebetulnya kan adalah bagaimana membaca pikiran elit dengan kondisi seperti ini. Apakah terjadi moral dilema di dalamnya? Saya akan mengatakan iya. Terjadi moral dilema. Betul. Pasti ada pertentangan batin, termasuk dalam pikirannya, tentang hitungan-hitungan politik itu. Nah, yang menarik adalah kalau kita melihat, katakanlah kalau pemimpin kita itu seorang introvert. Nah, kalau pemimpin kita seorang introvert, ketika terjadi moral dilema, yang terjadi adalah proses di mana dia melakukan rasionalitas atas apa yang dilakukan. Pada awalnya berat. Pada awalnya berat sekali. Tapi karena terjebak pada konsekuensi logis, kalau seandainya ini tidak terjadi, kemudian mungkin pemimpin itu akan mengungkapkan, wah saya harus melakukan ini. Jadi rasionalitas pertama itu dikuatkan lagi dengan adanya rasionalitas selanjutnya. Nah, kalau pemimpin kita ekstrovert, moral dilema yang terjadi adalah lebih parah lagi. Karena apa yang menurut dia unethical di awal, lalu kemudian dia lakukan semacam pembersihan, brainwashing kepada dirinya sendiri dan orang sekitarnya, bahwa apa yang dilakukan itu sudah tepat. Ada rasionalisasi dan justifikasi. Ada justifikasi, ada rasionalisasi, dan lebih dari itu, ada proses di mana dia komunikasikan kepada orang sekitarnya. Jadi kalau mau terjun ke politik, harus menang dengan cara apapun. Dengan resiko. Dengan segala resiko. Mau kotor, mau apa, ya itulah politik. Nah, jadi sebetulnya moral dilema dari pemimpin kita pasti akan ada. Tapi itu sekali lagi itu pilihan politik, trade off. Gitu. Dalam banyak hal, kita tidak bisa menjustifikasi tentang apa yang mungkin mereka lakukan, karena bisa jadi ada pertimbangan lain di luar itu. Nah, yang menarik sebetulnya adalah banyak pemimpin itu sesungguhnya sebetulnya kalau dia introvert, dia adalah orang yang persisten dengan apa yang dimiliki. Kalau dia introvert, dia adalah orang yang cenderung keras kepala dengan pendapatnya. Jadi isunya adalah kalau nanti ada orang yang memberitahu tentang masalah yang mungkin muncul itu, lalu kemudian dia tidak menghiraukannya, itu lebih karena dia punya problem dengan dirinya. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengingatkannya, lalu kemudian tidak mendengar, tapi saya meyakini seorang introvert akan cenderung terus berhitung tentang resikonya. Dia akan terus berhitung, oh saya masih bisa, oh saya di sini, titik ini saya masih bisa, titik ini saya masih bisa. Jadi hitungan-hitungan itu akan terus dilakukan. Karena itu yang mungkin menjadi berkah dari seorang introvert, akan terus berhitung tentang resiko dan terus berhitung tentang konsekuensi logis yang dia lakukan. Dia tahu mungkin resikonya, tapi dia sudah berhitung, saya masih bisa menghadapinya. Oke, di psikologi itu ada yang disebut dengan authoritarian personality. Apakah misalnya politisi-politisi itu wataknya itu harus begitu? Saya kira tidak. Kalau kita bicara, saya tidak punya data. Misalnya cirinya ngotot gitu, mau menang sendiri, gitu, menjustifikasi ya apa yang dilakukannya itu ya selalu benar gitu, anti kritik. Mudah-mudahan tidak seperti itu politisi-politisi kita. Tapi ada beberapa yang ada, memang iya ada yang bersifat yang tadi otoritarian. Artinya dalam banyak hal dia cenderung merasa dalam posisi selalu benar, tidak terlalu mendengarkan pendapat orang, galak ketika dia disentuh dan sebagainya. Itu menurut saya ada politisi seperti itu, tapi tidak semuanya seperti itu. Justru saya melihat sekarang ada pergerakan beberapa politisi muda yang karakteristiknya bukan seperti itu. Karakteristiknya lebih katakanlah lebih mingle, lebih enak diajak ngobrol, lebih cair. Lebih cair. Dan sekarang kan banyak artis juga, bahkan komedian itu komedian masuk. Masuk. Mungkin bisa lebih cair. Lebih cair, betul. Dan sekali lagi, memang karakter leader dengan karakter yang otoritarian itu dalam banyak hal biasanya efektif ketika bekerja.
Jadi dia istilah kalau dalam psikologi itu kalau kita gunakan matriks, sisi kanan matriks kita itu membuat karakter leader yang cenderung memberikan ruang kepada lingkungannya untuk berkembang. Nah, yang di sisi paling atas itu, kalau kita menggunakan matriks yang sumbu Y-nya adalah karakteristik ketegasan dari seorang leader. Yang disebut authoritarian adalah karakter leader yang cenderung memiliki ketegasan yang kuat, tapi cenderung kurang percaya terhadap bawahannya. Nah, pemimpin-pemimpin Indonesia saya lihat tidak mengarah ke sana. Tapi memang betul ada orang yang cenderung tegas, tapi menurut saya masih bisa memberikan ruang kepada bawahannya untuk bisa lebih berkembang. Artinya ada ruang komunikasi. Ada ruang komunikasi. Dan kita berharap seperti itu. Iya. Jadi belum sampai ke karakter yang sangat ekstrim. Ya ekstrim galaknya, ekstrim tidak mendengarnya, tidak seperti itu. Nah sekarang soal oposisi Pak, dilihat dari perspektif psikologi sosial masyarakat kita, apakah oposisi ini bisa ditafsirkan sebagai orang-orang yang tidak kebagian kue atau ya ini satu syarat mutlak demokrasi adanya oposisi. Tapi sampai sekarang kan informasinya tentang kemarin aja rapat hak angket terbuka DPR ya. Betul. Gitu. Ketika mulai persidangan dan sidang paripurna itu riak-riak dinamika sudah mulai gitu. Tapi belum ada keputusan resmi dari partai-partai yang katakanlah yang diduga akan oposisi itu seperti PDIP gitu. Nasdem masih juga belum ini. Nah, kelihatannya PKS sudah mulai ya gitu. Nah, apakah ini satu proses yang ya sudah pilpresnya sudah selesai, pemilunya sudah selesai, ya sudahlah, misalnya nggak usah gaduh gitu. Betul. Atau ya tadi lagi memikirkan, lagi mematangkan. Saya kira pilihan jadi oposisi itu baik ya, karena Baik, dengan ya. begitu ada Betul. keseimbangan dalam demokrasi kita. Check and balances ya. Gitu Betul, ya. ada check and balancesnya. Yang menarik sebetulnya adalah bagaimana kita beroposisi, itu penting. Karena sekali lagi kita berbicara tentang bagaimana nanti si oposan ini dipilih di pemilu berikutnya. Nah, saya menarik ini. Kalau kita jadi oposisi dan bahasa komunikasi kita frontal, boleh jadi kita tidak akan mendapatkan simpati rakyat. Tapi kalau kita menjadi oposisi dan bahasa oposisi kita itu baik, itu bolanya akan menggelindik dengan sangat baik. Karena bagaimanapun sekali lagi masyarakat kita itu senang satu hal yang lebih stabil. Stabilitas itu dalam top of mind masyarakat kita. Pilihan pertama itu adalah stabilitas. Dulu PDIP itu zaman Pak SBY kan oposisi. Betul. Dan salah satu yang dioposisikannya itu, salah satu yang dilawannya itu adalah kebijakan kenaikan BBM. Betul. Dan ketika itu populer di kalangan masyarakatnya, tahu bahwa PDIP itu menolak kenaikan BBM. Betul. Terlepas dari rasionalitas Betul. kenaikan. Dan ternyata suaranya naik. Gitu. Nah, di situ terjadi kegaduhan, tetapi pesannya itu sesuai dengan kehendak rakyat. Ya, karena mungkin itu terkait dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Tapi sekali lagi, saya melihat bahwa penting bagi kita untuk menjaga tetap stabilitas, terutama nanti ketika misalkan oposan itu berbicara, tetap menggunakan standar-standar yang baik. Karena bagaimanapun nanti ketika pemilih itu, katakan 5 tahun akan datang, dia akan melihat track record apa yang kita bicarakan. Bagaimana dengan gerakan-gerakan mahasiswa yang tadi melakukan oposisi dan salah satu eksistensi
posisi dan peran mahasiswa, memang demo salah satunya. Misalnya. Kalau mahasiswa bukan bagian dari Kelompok kelompok politik kan? umum. Mahasiswa dianggap sebagai kelompok yang tetap netral, bagian dari moral hal yang, force lah. ya gitu. moral force masyarakat. Jadi saya kira berbeda ketika misalkan kalau partai politik melakukan hal yang terlalu frontal dengan pemerintah. Cuma berenang mempersempit ruang gerak lalu lintas gitu ya. Kira-kira seperti itu. Iya. Oke. Jadi saran Anda apa yang perlu dilakukan oleh partai yang menang sekarang gitu, mayoritas di parlemen gitu, karena jumlah kursinya kan sekarang ada PDIP, ada kedua Golkar, kemudian Gerindra dan seterusnya. PKB kelima, keenam, keempat atau kelima. Nah, ada tadi partai-partai yang kalah lah gitu ya. Betul. Dan yang hampir mau diambang batas kayak P3 gitu ya. Tadi kan oposisi diperlukan gitu ya. Nah sekarang oposisi itu penting, tetapi tadi komunikasinya tetap gitu mesti sesuai dengan kadar masyarakat. Saya kira misalkan kalau tadi disarankan apa yang saran yang mestinya komunikasi apa yang dibangun oleh partai-partai pendukung pemerintah nanti yang menang. Saya kira dikomunikasikan program-programnya dengan baik karena mereka dalam posisi sebagai pemenang. Juga pasti harus mengkomunikasikan, mengcounter isu-isu tentang kecurangan pemilu dan sebagainya. Semuanya harus counter. Nah, sementara bagi yang kalah, karena kelompok yang kalah ada kelompok 03 dan 01 yang kemarin kalah, kalau mereka bekerja sama, terus-menerus menggulirkan isu-isu terkait dengan katakanlah perubahan menjadi hal yang lebih baik atau proses katakanlah untuk menjaga marwah pemerintah itu agar tidak terlalu bablas tentang sesuatu, maka sangat bagus. Ada check and balances. Karena masyarakat itu butuh repetisi, diulang-ulang terus. Dengan pengulangan mereka menjadi lebih mudah menerima ide-ide tersebut. Jadi ya tetap aja mungkin bermain medsos para kandidat yang sebelumnya itu, tetap mengkomunikasikan ide-idenya dengan masyarakat. Karena bagaimanapun sekali lagi masyarakat itu sebetulnya tetap menerima informasi itu dengan memilih dan memilah. Biasanya informasi yang datang dari kubu calon A cenderung ditolak oleh masyarakat yang sudah memilih kubu calon B. Kecenderungan seperti itu. Tapi nanti setelah proses katakanlah presiden terpilih yang baru itu dilantik, lalu program-programnya dinilai, dan ternyata tidak sesuai dengan janji, itu ada kesempatan dari para oposisi kan untuk bisa naik panggung. Jadi selalu ada kesempatan. Nah, yang ingin saya bicarakan gini Kang. Ada hal yang menarik sebetulnya dari exit poll ketika pemilihan presiden Amerika. Jadi waktu itu Obama itu secara debat kalah di bidang ekonomi dari Mitt Romney. Orang menganggap kemungkinan Obama kalah. Gitu. Tapi kemudian yang terjadi Obama menang. Nah, hasil exit poll ini keluar. Yang waktu itu saya rekam dalam memori saya. Salah satunya bagian gini, bahwa pemilih mengetahui bahwa Mitt Romney lebih menguasai terkait isu-isu ekonomi dibandingkan Obama. Tapi mayoritas pemilih di balik bilik suara lebih memilih orang yang secara umum karakter kepresidensialnya lebih baik bagi mereka. Jadi dalam banyak hal karakter kepribadian seorang presiden itu penting. Iya. Ya sama seperti mungkin di Pilpres kemarin gitu. Di Pilpres kemarin bisa jadi seperti itu. Oke. Itulah bincang-bincang saya dengan Kang Deddy Priadi. Sampai jumpa.